Bapak Ibu, saya Pendeta Nancy Uli Pakpahan. Saya pimpinan jemaat di GPIB Pelita Kasih Sangata. Sangat bersyukur karena saya dinyatakan negatif 2 kali dari virus corona. Dan saya sangat bersyukur karena ini sesuatu yang baik buat saya. Ada banyak hal yang saya dapatkan dari semua proses yang saya alami. Bapak Ibu, saudara yang ini saya juga mau menyampaikan bahwa saya mendapatkan penyakit ini dan itu bermula dari keadaan saya yang semakin melemah setelah pulang dari Bogor. Saya mengikuti persidangan sinode tahunan di Bogor dari tanggal 26 sampai 29. Dan saya tiba di Sangata tanggal 2 dan sejak itu saya merasakan saya sangat lemah gitu ya, karena mudah lelah. Beberapa hari kemudian saya mengalami diare, lalu saya pergi ke dokter di Rumah Sakit Cahaya. Mereka memberikan obat dan saya sembuh. Namun tidak lama kemudian saya menderita batuk-batuk, dan batuk-batuk itu sering tanpa dahak, dan itu semakin memperlemah kondisi saya. Karena tidak kunjung sembuh juga, maka dokter mengambil foto dari paru-paru saya dan ternyata ditemukan bahwa saya mengalami gejala pneumonia. Oleh sebab itu, dokter Rumah Sakit Cahaya segera merujuk saya ke Bontang. Maka tanggal 16 Maret saya dirujuk ke Bontang. Saya masuk di ruang isolasi Rumah Sakit Taman Husada Bontang, dan saya masih 2 hari di sana. Jadi saya masuk langsung saya dipasang selang oksigen karena kondisi saya semakin memburuk karena keadaan sesak. Tapi hanya semalam saja saya di oksigen. Kemudian besok harinya saya sudah di swab. Lalu beberapa hari kemudian saya di swab kedua. Kemudian saya menunggu hasil dan pada tanggal 23 Maret saya dinyatakan positif corona. Bapak Ibu, itu tidak mudah bagi saya. Tapi saya belajar menjalaninya. Kalau melihat keadaan di luar, walaupun saya berada di ruang isolasi, saya sering melihat media sosial. Sebenarnya banyak hal-hal negatif yang membuat saya merasa tertekan, dan saya merasa bahwa tubuh saya tidak nyaman di situ. Saya melihat bagaimana video saya beredar, bagaimana nama-nama ODP beredar, dan saya juga merasa seperti dikucilkan, dan itu menambah beban saya. Apalagi saya memikirkan keluarga, bagaimana ya keluarga saya di saat saya berjauhan dengan saya, apakah mereka juga mengalami hal yang demikian. Tapi kembali ternyata saya menemukan bahwa untuk menaikkan imun itu juga bukan hanya masalah makanan atau apa yang kita konsumsi, tapi itu ternyata berpengaruh juga dengan bagaimana pola pikir kita terhadap suatu keadaan. Ketika pola pikir kita sangat buruk atau negatif tentang keadaan yang kita alami, maka kita semakin drop dan sangat sulit buat tubuh kita untuk sehat. Tapi ketika kita tenang, kita tidak panik, kita percaya bahwa kita sembuh, bahwa kita bisa melewati semua ini, kita tenang, kita dekatkan diri pada Tuhan, iman kita bertumbuh, di situ justru ada kekuatan yang membuat kita bangkit dan kita semangat untuk melawan penyakit ini. Oleh sebab itu, itulah yang saya lakukan selama di ruang isolasi, baik menambah imun saya, tapi saya juga meningkatkan iman saya, gitu ya. Jadi itu yang mempercepat kesembuhan saya. Dan yang paling penting memang ada pola hidup yang baru, pola hidup sehat yang saya alami selama masa isolasi. Jadi saya
Hidup sehat itu saya melihat bagaimana makanan-makanan sehat yang saya makan, bagaimana saya mengonsumsi vitamin, bagaimana juga di situ saya harus cuci tangan lebih sering, bagaimana saya menjaga kesehatan saya dengan berolahraga dan sebagainya. Dan kegiatan saya selama di ruang isolasi memang tidak banyak, tapi sedikit banyak itu membuat saya tidak jenuh. Apalagi dengan adanya HP, saya bisa video call dengan keluarga, saya bisa video call dengan anak, dengan suami, dan itu menambah semangat baru untuk bisa sembuh. Kalau lokasinya sendiri, lokasi terjadinya penularan itu melalui media apa? Nah, itulah yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Kadang kita tidak tahu kapan, di mana, dan bila mana kita akan mendapatkan virus itu. Saya tidak tahu apakah waktu saya naik kereta ke Bogor, ataukah di ruang sidang di Bogor, ataukah sesudah saya pulang dari Bogor. Saya tidak tahu saya dapat virus itu di mana karena itu nggak kelihatan gitu ya. Jadi mencegah baik. Dan oleh sebab itu mencegah lebih baik, karena bagusnya kondisi sekarang kita sudah banyak diberitahukan tentang pengetahuan bagaimana hidup sehat. Waktu itu kan belum ada. Isu tentang corona pun belum ada. Jadi kita betul-betul tidak siap untuk menghadapinya. Gitu. Sesudah sidang itu baru ada berita 2 orang yang terinfeksi COVID-19 di Depok. Itu sesudah sidang itu gitu. Jadi itu yang membuat kita tidak siap ya untuk hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu kita juga nggak tahu kapan di mana kita menemukan. Tapi paling tidak ini himbauan kepada kita sekarang. Kita sudah dapat pengetahuan yang lebih banyak sekarang dari media sosial. Oleh sebab itu jangan hanya sekedar untuk diketahui, tetapi juga dilaksanakan gitu loh. Karena itu juga untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan orang lain juga gitu. Jadi social distance, jadi menjaga jarak, tetap tinggal di rumah, terus cuci tangan, budayakan etika batuk yang baik, dan tidak bersalaman, juga tidak berkumpul dalam kelompok gitu ya, karena itu justru mempercepat virus itu berkembang. Tetapi kita harus menyadarkan diri kita harus jadi pemutus rantai virus itu dengan melakukan itu semua. Bukan berarti kita menjaga jarak tidak mengasihi orang lain atau tidak, bukan, justru kita menjaga orang itu supaya tidak terpapar atau kita pun terpapar. Dan itu lebih baik kan kalau kedepannya tidak ada lagi yang terkena COVID-19, cukup sampai di saya aja atau di 3 orang ini sekarang gitu ya, yang lain udah usah lah gitu. Sebab itu mari kita bersama melaksanakan semua himbauan pemerintah, dengar sumber-sumber yang terpercaya, jangan hoax. Itu akan menambah negatif pikiran kita sehingga kita menghadapinya dengan panik. Jadi lebih baik dengar sumber-sumber yang terpercaya, itu membuat kita jauh lebih tenang, kita mendapatkan pengetahuan yang benar, dan kita lebih tenang menghadapi wabah ini. Kita juga lebih tahu, dapat memilih apa yang bisa kita lakukan untuk virus ini terhenti sampai di sini, maksudnya memutus rantai COVID-19.